Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu APBN dan APBD. Yang pertama, pengertian APBN. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR dan terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengertian APBD? Pengertian APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, APBN dan APBD memiliki jenis-jenis pengeluaran. Pengeluaran untuk belanja dalam APBN antara lain belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan transfer ke daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Jenis pengeluaran APBD. Pengeluaran daerah dibedakan menjadi 3 jenis, termasuk biaya pelayanan umum, biaya ketertiban, dan biaya lingkungan hidup. Dan selanjutnya, APBN dan APBD memiliki tujuan. Tujuan APBN untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Dan APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya, fungsi dari APBN dan APBD. Fungsi APBN yang pertama, alokasi. Alokasi adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua, distribusi. Artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang ketiga, stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi APBD, alokasi, yaitu APBD wajib dikelola untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian. Fungsi distribusi, yaitu APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, keadilan, dan kepatutan. Yang terakhir, fungsi stabilisasi, yaitu APBD sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang. Nah, selanjutnya kesimpulan dan perbedaan APBN dan APBD. Nah, sebelum kita mulai dalam pembahasan mengenai perbedaan APBN dan APBD, kita harus mengetahui pengertian APBN dan APBD itu sendiri. Pengertian APBN, anggaran pendapatan belanja negara, sedangkan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sini saja sudah terlihat perbedaan keduanya. Perbedaan yang pertama, APBD adalah anggaran tahunan suatu negara, misalnya negara Indonesia, sedangkan APBN anggaran tahunan suatu daerah, misalnya Provinsi Aceh. Perbedaan yang kedua, APBN harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan APBD harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Nah, di sini hanya perbedaan ruang lingkup saja. Kalau misalnya APBN ruang lingkupnya lebih umum, karena dia mencakup suatu negara, sedangkan APBD ruang lingkupnya lebih terbatas karena hanya mencakup daerah saja. Terima kasih telah menonton teman-teman.